Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Siap menerima pembelajaran hari ini? Siapa? Ketua, silakan pimpin doa. Baiklah, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ketua. Bapak absen satu-satu ya. Anissa Putri, Hadir, Pak. Fitria Suci, Hadir, Pak. Helena Megawati, Saya, Pak. Dewi Maharani, Hadir, Pak. Ruth Febiola. Selalu hadir, Pak. Baik, minggu lalu kita telah belajar tentang teks prosedur. Minggu ini kita akan mempelajari tentang teks cerita fabel. Kita masuk ke pengertiannya. Pengertian teks cerita fabel yaitu adalah teks yang mengisahkan sebuah cerita yang diperankan oleh binatang yang memiliki sifat sama seperti manusia dan memiliki pesan moral di akhir ceritanya. Lalu, apa saja unsur-unsur dalam fabel? Yang pertama itu ada tema. Yang kedua ada tokoh. Yang ketiga latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Tema itu merupakan pokok pembicaraan dalam cerita. Tokoh adalah pelaku cerita, latar adalah tempat, waktu, dan suasana. Alur itu adalah jalan cerita. Sudut pandang terdiri dari orang pertama dan orang ketiga. Baru amanat itu merupakan pesan moral. Selanjutnya, Dewi silakan baca struktur ceritanya. Cerita fabel ada 4, Pak. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, yang terakhir koda, Pak. Baik, Bapak akan jelaskan satu-satu ya anak-anak. Yang pertama itu orientasi. Orientasi itu berisi tentang pengenalan suatu cerita, pengenalan tokoh, yang berfungsi sebagai memberikan gambaran umum pada isi suatu ceritanya. Baru kita yang kedua masuk ke komplikasi. Komplikasi itu merupakan puncak dari suatu masalah yang dialami tokoh. Baru lanjut ke resolusi yang merupakan bagian dari pemecahan masalah. Dan koda yang berisi pesan-pesan moral yang akan disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Baik, lanjut. Ciri-ciri fabel. Ciri-ciri teks fabel yang pertama itu tokoh utamanya adalah seorang binatang. Yang kedua, alur ceritanya sederhana. Yang ketiga, memiliki cerita yang singkat dan pesan moral dituliskan di dalam cerita. Dan karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci. Baik, di sini ada contoh cerita fabel yaitu Semut dan Belalang. Iya, di sini Bapak akan jelaskan tentang contohnya ini yang berisikan tentang kisah antara semut dan belalang. Selain contoh cerita fabel di sini, ada yang tahu lagi apa contoh-contoh cerita fabel? Si kancil, Pak. Benar.
Ada Eh, zaman dahulu, Pak. Iya, kisah-kisah dalam cerita zaman dahulu itu semua tentang hewan kan. Berarti kalau diceritakan dalam bentuk tulisan itu merupakan salah satu bentuk cerita fabel. Baik anak-anak, sampai sini ada pertanyaan? Anak, jika tidak ada pertanyaan, Bapak akan beri tugas ya. Baik, Pak. Tugasnya itu setiap siswa menulis cerita fabel minimal 2 lembar ya. Dan tugasnya dikumpul lewat WA. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya anak-anak. Baik, Ya, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Kasih, Pak.